Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok satu ada M. Gilang Ramadan dengan NIM C1C020136, ada Vina Nabila C1C022054, ada Dita Chandra Puspita dengan NIM C1C022064. Next. Baik, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowan 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Sasaran akuntansi pertanggungjawaban itu yang pertama ada kemudahan identifikasi, yang kedua keuntungan motivasional, yang ketiga ketersediaan data, yang keempat kesiapan informasi, yang kelima perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keenam pendelegasian dan pengendalian, yang ketujuh prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban, dan yang terakhir input dan output. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu yang pertama untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Tujuan yang keduanya untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, untuk evaluasi pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, untuk mengidentifikasi penyimpangan akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang keenam, untuk mengalokasi sumber daya informasi yang diperoleh dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut. Baiklah, selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Lalu berikutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang masing-masing mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, atau pusat investasi. Jumlah dan jenisnya akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasinya, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinannya. Berikutnya, menetapkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vina. Baiklah, berikutnya perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja
hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, akumulasi data. Jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Lalu, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO adalah menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Lalu yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama dalam akuntansi pertanggungjawaban. Beberapa kapabilitas akuntansi pertanggungjawaban dalam mendorong kerjasama yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang komprehensif, yang kedua, mendorong koordinasi antar unit, yang ketiga, memfasilitasi komunikasi, yang keempat, mendorong inovasi dan pembelajaran bersama, yang kelima, mengalokasikan imbalan secara adil. Lalu yang terakhir, masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Ketika menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat berbagai masalah dan kesulitan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh manajemen. Di antaranya yang pertama, klasifikasi biaya, yang kedua, konflik antar departemen, yang ketiga, keterlambatan pelaporan, yang keempat, overloading informasi, dan yang terakhir, ketergantungan lengkap akan menipu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.